ada yang spesial nih bersama tim mengenakan baju foto Nikita dan Mail nih. Apa mungkin simbol apa ini? Ya, ini simbol bahwa kami menentang ketidakadilan dan mendukung kebebasan Mail dan Nikita. Apa ketidakadilan seperti apa mungkin kalau dari kacamata kasih sebagai praktisi hukum? Ya, di dalam ruang persidangan itu semestinya majelis hakim memberikan kesempatan yang luas kepada terdakwa ya untuk membela dirinya. Kenapa begitu? Karena pertaruhannya adalah hidupnya ke depan. Ya, pertaruhannya adalah kebebasannya. Bagaimana nanti kalau divonis dan kebebasannya sudah tidak ada lagi, maka kewajiban dari majelis hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa, kepada Nikita, kepada Mail, wajib itu. Namun kita bisa melihat sendiri, ya, baru juga ngomong dipotong, baru ngomong walk out. Kemudian ada yang saya heran, coba cari di KUHP, di peraturan perundang-undangan manapun, tidak ada tentang memakaikan rompi atau borgol, tidak ada. Jadi ada pemaksaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang kita lihat semua di televisi, sehingga saya mengira ini adalah sinetron, padahal ini adalah pengadilan sesungguhnya, namun dijadikan sinetron. Betul nggak? Oke, Kasil. Fatal itu kah peran jaksa ini yang memimpin yang itu kasusnya ini kita tuh fatal banget, kesalahannya bagaimana menurut Kasil? Sangat fatal lah, karena dia selain tidak profesional juga melanggar kode etik loh. Kode etik yang semestinya harus menjaga wibawa peradilan, apalagi di ruang sidang, tapi dilakukan itu. Dan saya heran, kenapa orang itu masih ada hari ini? Ya, kan sudah banyak yang laporin. Iya. Harusnya sudah tidak ada lagi, dan Kejaksaan Agung mohon maaf sekali harus tegas kepada jaksa-jaksa yang sedang memegang perkara dan tidak profesional serta melanggar kode etik. Kasil, ada yang bilang juga jaksa juga mempunyai hak juga untuk memberhentikan, karena dia kan bagian dari pengadilan. Itu benar nggak sih? Di dalam ruang persidangan semua punya hak, dan bahkan terdakwa pun bisa haknya untuk menolak apa yang dikatakan jaksa pun. Tapi ternyata yang harusnya ada di tengah netral, hakim saya juga tidak netral. Bisa kita lihat sendiri, ini bukan gibah, ya kan? Yeah. Ini bukan karangan saya. Terlihat sendiri bagaimana hakim tidak netral terhadap PH dan terdakwa. Dan ini sangat saya sayangkan sekali, bahkan saya melihatnya ada indikasi kriminalisasi. Oke, Kasil, tadi kan sempat disampaikan bahwa tidak ada di KUHP aturan memakai rompi atau borgol. Tapi kan ada juga aturan dari kejaksaan baik pengadilan. Artinya lebih tinggi mana nih aturan undang-undang KUHP atau kejaksaan? Ya, kalau aturan jelas persetinggian KUHP. Kalau misalnya di pengadilan berarti SOP aja, standar operasional yang ada di persidangan. Di PN semuanya SOP biasa aja. Oke, batasannya sejauh mana sih mungkin? Batasannya ketika bicara rompi, borgol itu kan biasanya hanya terdakwa yang mungkin dianggap berbahaya. Bahkan rompi hanya sampai ruang sidang saja, tidak boleh dipaksakan memaksa. Kan ada solusi yang baik, membujuk, ya kan? Kemudian meminta baik-baik. Namun kenapa ini seperti penjahat kelas kakap yang akan melarikan diri, akan membunuh orang, mungkin terorisme, bahaya banget itu jaksa. Oke, Kasil, setuju nggak kalau melihat aksi yang dilakukan JPU itu tendensi dan membawa perasaan dendam gitu, artinya tidak profesional sebagai jaksa yang independen? Bagi saya itu bentuk kejahatan, dendam, tendensius, kriminalisasi itu bentuk kejahatan. Dan saya menilainya bahwa jaksa itu sudah melakukan kejahatan. Ya, dia mengenyampingkan azas praduga tidak bersalah. Dia mengenyampingkan hak asasi manusia. Di depan semua orang kita dipertontonkan seperti sinetron. Ini bukan sinetron. Ini masalahnya adalah kebebasan seseorang, dan kita berhak membela diri. Artinya ada melanggar hak asasi manusia nggak, Kasil, kalau melihat apa yang dilakukan oleh JPU? Sangat melanggar hak asasi manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu HAM yang dilanggar oleh jaksa. Makanya saya bilang selain tidak profesional, kemudian melanggar kode etik kejaksaan, dan juga saya pikir melanggar HAM, dan juga ada unsur pidana di sana. Apa pesan tegas untuk JPU Kejaksaan? Berlakulah profesional, berlakulah adil kepada semua umat manusia. Jaksa itu penegak hukum, tugasnya adalah menegakkan hukum. Jangan cuma ingin memasukkan seseorang ke penjara. Bagaimana kalau itu terjadi sama keluarga Anda? Bagaimana kalau itu terjadi sama anak-anak Anda? Apa yang terjadi? Saya juga salah satu yang melaporkan jaksa tersebut ke Komisi Kejaksaan atau Komjak. Saya sudah laporkan juga 4 malam yang lalu. Oh, udah laporkan. Apa buktinya apa? Video-video yang beredar atau? Video yang beredar. Saya sudah laporkan. Apa dugaan pelanggarannya yang dilaporkan mungkin? Tidak profesional dan kode etik. Karena Komjak itu mengenai pekerjaan jaksa di pengadilan seperti apa. Dengan harapan apa melaporkan ke Komjak sendiri? Ya dengan harapan dicopot dari persidangan ini. Karena tidak akan selesai persidangan ini kalau masih orang yang sama. Dan kita melihat sendiri bagaimana nih kita betul-betul dikriminalisasi di hadapan kita semua. Masa kita diam saja? Itu terlihat di mata kita, apalagi kalau kita nggak melihat, diapain anak orang ini? Diapain anak orang? Berarti panggilan kakak sendiri untuk hal seperti itu, untuk melaporkan jaksa sendiri? Ya karena saya juga sebagai penegak hukum, saya seorang pengacara, dan saya menilai bukan pertama kali ini saya melihat jaksa seperti itu. Jadi harus diberikan sebuah pelajaran. Jaksa Agung harus tegas terhadap anak buahnya ini, para jaksa-jaksa ini yang bermain dengan hukum, yang bermain dengan kebebasan orang. Bahaya. Bagaimana nasib kalian nanti ke depannya kalau dapat jaksa seperti ini?